Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal has ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil ka'bati faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ti bil winshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikina shiddatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari sahabat Abi Abdillah yaitu Khabbab bin al-Arat. Sahabat Khabbab adalah salah satu sahabat yang pertama termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang masuk Islam golongan pertama. Beliau termasuk sahabat yang banyak ikut dalam peperangan. Salah satunya yang pertama yaitu perang Badar. Sahabat Khabbab meninggal di tahun 37 Hijriah. Meninggalnya di Kufah. Dan pertama kali sahabat yang meninggal di Kufah. Sahabat Khabbab ini pada satu saat pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memadul, apa madul itu bahasa Indonesianya? Mengadu. Sahabat Khabbab ini mengadu kepada Rasulullah SAW, dan pada saat itu Nabi Muhammad sedang bersandar di Ka'bah, di naung-naungannya Ka'bah. Kemudian sahabat Khabbab ini berkata, "Ya Rasulullah, bisakah engkau menolong kami?" "Ya Rasulullah, bukan, doakanlah kami semua." Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah ada umat-umat sebelum kamu, yaitu seorang laki-laki, yang mana orang laki-laki itu ditanam di dalam bumi. Artinya ditanam hidup-hidup. Jadi ceritanya Khabbab ini di awal perjuangan Rasulullah SAW masih belum pindah ke Madinah, belum hijrah. Sahabat Khabbab ini banyak mengalami siksaan dari kaum musyrikin Quraisy. Sehingga disebutkan di sini salah satu siksaan yang diterima oleh sahabat Khabbab ini sebelum hijrah ke Madinah. Orang Quraisy itu memanggang besi, kemudian setelah panas diletakkan di punggungnya.
Oh, bagaimana panasnya. Jadi besi panas diletakkan di punggungnya. Itu salah satu siksaan yang diterima oleh sahabat Khabbab. Sehingga dari saking kerasnya siksaan orang Quraisy, kafir Quraisy kepada sahabat Nabi yang pertama itu, sahabat Khabbab ini minta kepada Rasulullah mengadu untuk dibantu, untuk didoakan kepada Allah. Jadi memang doanya Nabi, sekali doa Nabi itu langsung diterima. Dan sahabat-sahabat lain lagi, yaitu seperti sahabat Bilal, yang mana bajunya dibuka kemudian dijemur di terik panasnya matahari di Mekah, kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Itu salah satu siksaannya kaum kafir Quraisy. Kemudian salah satu lagi, ini gambaran siksaan orang kafir Quraisy kepada sahabat Sumayyah, Ummu Umar bin Jamalain, yang mana orang kafir Quraisy itu memasukkan panah ke dalam kubulnya, sehingga sahabat Sumayyah ini pertama kali yang meninggal di dalam dakwahnya Nabi. Yang masuk Islam yang pertama kali meninggal. Jadi begitu kerasnya, begitu pedihnya orang kafir Quraisy menyiksa orang Islam sebelum hijrah. Sehingga sahabat Khabbab ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa ya Rasulullah kepada Allah, ini kami mengalami siksaan yang pedih, yang sangat keras dari orang-orang Quraisy. Maka Nabi bercerita, Nabi ini bercerita, bukan menjawab tapi bercerita, bahwa orang-orang dulu itu, mereka dalam memegang keimanannya itu sampai di kubur hidup-hidup. Kemudian ada lagi yang disiksa dengan kepalanya digeraji sehingga tubuhnya menjadi dua. Ada lagi yang disisir dengan sisir besi sehingga sampai ke tulang-tulangnya. Namun mereka sangat kuat di dalam megang agamanya mereka ini. Demi Allah, sabda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama ini sehingga orang yang berjalan dari daerah Son'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di zamannya Nabi, daerah Son'a itu yang sekarang menjadi ibu kotanya Yaman, sampai ke Hadramaut. Hadramaut salah satu kota besar di Yaman. Itu kalau ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti. Ya seperti zaman sekarang. Kalau sudah Islam sudah menyempurnakan agama ini, Islam sudah tersebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, hanya Allah, maka di sanalah kesempurnaan agama Islam. Kemudian walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu itu terburu-buru, ingin cepat dimenangkan, ingin cepat mendapat kebebasan. Di sini di dalam syarahnya disebutkan Nabi bersabda begitu, bahwa di setiap kejadian itu sudah ada waktunya, ada hikmahnya semua. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada waktunya akan terjadi. Kalau belum waktunya terjadi, meskipun doa, tetap tidak akan terjadi. Seperti sekarang, wabah corona. Meskipun bagaimana ikhtiarnya manusia, kalau belum waktunya selesai, ya tidak akan selesai. Seperti sekarang di Cina sudah wabah coronanya sudah lewat, pindah ke negara-negara lain di dunia ini.
Dan sekarang di Indonesia masuk ke Indonesia. Meskipun doa bagaimanapun, kalau belum waktunya diangkat oleh Allah, tidak akan dilepas oleh Allah dari wabah corona ini. Jadi ada waktunya tersendiri. Walikulli syai'in fi ilmillahi awan, wa idza ja'al awan yaji'u. Jadi di setiap sesuatu itu ada waktunya tersendiri. Jika sudah waktunya, maka pertolongan Allah sudah akan datang. Jadi di dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya di sana. Hadis ini menyimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk bersabar di dalam keadaan apapun, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya tetap bersabar kepada, menganjurkan kepada para sahabatnya. Kemudian umat-umat yang terdahulu, bagaimana mereka memegang agamanya, bagaimana mereka memegang imannya, taruhannya adalah nyawa. Seperti dikisahkan tukang sisirnya Fir'aun, yang mana Dewi Masito, yang semuanya keluarganya mati, sampai bayi yang kecil pun dilemparkan, ibunya juga dilemparkan juga. Itu cuma satu pegangannya, yaitu supaya tetap di dalam agama Islam. Dan di sini lagi dianjurkan, kalau sudah agama Islam ini sudah tersebar ke seluruh dunia, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Sudah tersebar agama Islam. Jadi seperti apa yang kita lakukan seperti saat ini adalah cuman menerima hasil buah dari perjuangan para sahabat. Jadi begitu besarnya perjuangan para sahabat ini demi untuk kita semua. Kita untuk mengisi perjuangan ini salah satu adalah bentuk syukur kita kepada para sahabat Nabi, bentuk syukur kita kepada para ulama waktu dengan mengkaji ilmu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada para sahabat, para ulama, para pejuang-pejuang Islam, dan khususnya berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bentuk dari apa yang kita kerjakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.